Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Uhwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kita duduk-duduk santai tentu saja untuk bicara-bicara atau ngobrol tentang yang santai. Obrolan sersan, obrolan serius tapi santai. Nah, kita akan ngobrol sedikit tentang apa yang terjadi dalam dunia politik, isu-isu yang mungkin sepertinya perlu diobrolin saja. Ya, yang diantaranya adalah ada yang kalau tidak salah terkait dengan Prabowo. Prabowo katanya ada yang mengecap anti barat. Dijawab katanya malah suka salah satu merek burger oleh Prabowo kalau saya baca ya. Nah, jadi satu yang aneh tentu saja ketika kita mendapat informasi bahwa Prabowo anti barat. Mungkin salah informasi atau salah referensi, atau barangkali sengaja sengaja menjadi trap agar anggapannya terkait dengan masa lalunya itu betul-betul hilang. Ini banyak hal atau banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau yang selama ini kita kenal, yang namanya Prabowo itu adalah good boy-nya Amerika. Masa good boy-nya Amerika dinyatakan anti barat? Siapa tuh yang ngomong? Atau sengaja di blow up terkait dengan anti barat? Bisa saja karena memang sekarang kita sedang dalam posisi atau dalam kondisi kita memang anti barat, dalam mana anti Amerika, dalam mana Amerika Zionis, Amerika Yahudi ya. Karena bagaimanapun juga Amerika adalah dikuasai oleh lobby Yahudi. Nah, Amerika yang dikuasai oleh lobby Yahudi ternyata adalah juga ayah baiknya. Kalau Prabowo sebut good boy-nya Amerika, ayah baiknya Prabowo. Ayah baiknya Prabowo. Paling tidak ayah angkat ya, karena memang ketika kejadian di Timur Leste ya dulu ya di sana terkait akan di apa gitu ya. Kemudian diselamatin deh ke Amerika ya. Nah, sehingga dalam perjalanannya kemudian Prabowo menjadi anak baiknya, good boy-nya Amerika Serikat. Nah, betapa pentingnya good boy Amerika Serikat ini bisa kita lihat sewaktu Biden setelah menandatangani atau dalam kaitannya penandatanganan kawin sejenis ya, yang diterima atau yang disahkan oleh Amerika, tanda tangan oleh Biden, ada kaitannya dengan ada muhibah kunjungan Menhan Amerika ke Menhan Indonesia, Menhan to Menhan ya, Menhan to Menhan. Nah, apakah LGBT merupakan bagian dari Menhan atau bagian dari keamanan?
Tentu saja kalau terkait dengan masalah ideologi Pancasila ini kaitannya dengan masalah ketahanan nasional. Ya, karena LGBT bagaimanapun juga dilawan oleh agama-agama besar, agama-agama samawi. Nah, tapi kok Indonesia justru memberikan penghargaan pangkat tentang pangkat dari Menhan, memberikan pangkat kolonel justru kepada pemberi panggung LGBT di podcastnya, yakni Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier adalah salah satu, kalau saya lihat salah satu atau mungkin satu-satunya yang berani menampilkan pasangan LGBT, obrolan LGBT di podcastnya. Apakah itu karena juga dinilai sebuah keberanian Hankam sehingga layak diberi penghargaan pangkat kolonel? Nah, nampaknya memang kita perlu memperhatikan atau benar-benar dianalisa oleh para ahlinya agar kita juga tahu persis sebetulnya apa kaitannya pemberian pangkat kepada Deddy Corbuzier yang saya tahu memang menyediakan podcast bagi pasangan LGBT. Tapi apakah itu ada kaitannya apa tidak? Saya rasa para ahli bisa menganalisisnya. Dan informasi-informasi yang penting itu justru sangat diperlukan untuk memutuskan capres yang kita akan pilih. Jadi para ahli mohon diberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana kaitannya dengan masalah masalah kawin sejenis LGBT yang ujung-ujungnya Amerika sudah menandatanganinya satu saat. Tentu saja ada tekanan pada Indonesia, dan kalau demikian maka mereka yang berani melawan kehendak Amerika itu tentu saja satu pilihan yang mesti kita pilih. Nah, kalau tidak, ya kita akan pilih good boy-nya Amerika, ya kalau memang itu satu hal yang memang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu ada hal yang sangat bagi saya ada hal yang sangat rancu ketika kemudian muncul anggapan bahwa Prabowo itu anti Barat. Nah, kalau ini yang terjadi, rasanya memang salah referensi atau salah informasi. Nah, kalau itu disengaja untuk di blow up, itu juga bisa saja demi keuntungan Prabowo sendiri tentunya. Karena kalau dia anti Barat akan mendapatkan dukungan dari mereka yang anti Yahudi, anti Zionis, dan juga yang merupakan penguasa dari Amerika lobby Yahudi. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini ada yang memberikan klarifikasi terkait dengan masalah-masalah LGBT, masalah-masalah keterkaitannya dengan podcast yang ada, dan juga tentang kenapa bukan Rhoma Irama yang mendapatkan pangkat jenderal. Kalau saya bilang Rhoma Irama layak mendapatkan pangkat jenderal, ya, karena Rhoma Irama sangat berharga, sangat berjasa dengan Hankam kita kaitannya dengan pertahanan keamanan rakyat semesta, ya, karena lagu-lagu Oma benar-benar mengedepankan nilai-nilai ketahanan nasional. Nah, itu kenapa justru Rhoma Irama nggak dapat jenderal, ya. Kalau Deddy Corbuzier dapatnya kolonel, kalau Rhoma Irama ya jenderal bintang 5. Menurut saya seperti itu. Nah, tapi yang jelas kejelasan terkaitan dengan masalah good boy, kemudian kaitannya dengan pemberian pangkat yang rasa nyeleneh kepada siapa, nah itu memang perlu mendapatkan kejelasan. Paling jauh untuk saya yang memang
selalu bertanya-tanya, kok bisanya ya? Yang dapat kolonel kok dia? Kalau dia dapat kolonel, tadinya Rhoma Irama mendapatkan jenderal bintang 5. Karena Rhoma Irama sudah jelas perjuangannya dan juga karya-karya yang mengarah pada ketahanan nasional itu sungguh luar biasa. Itulah namanya sekedar ngobrol-ngobrol, dan bila tidak perlu ditanggapi, tidak perlu ditanggapi. Bila ada data-data yang bagus terkait dengan masalah-masalah tadi, ya masalah-masalah anti barat, pro barat, good boy dan sebagainya, ini penting untuk diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, ya, tahu. Karena sekarang agak dirancukan dengan apa yang diungkapkan oleh para mantan yang kata diculik. Tapi bagi saya sih yang diculik, orang menculik itu tidak mesti harus dibunuh. Ya. Menculik itu bisa diberlakukan dalam, kalau menurut saya ada 3 hal. Untuk penculikan itu ada 3 hal. Yang pertama, memang dia harus dibunuh, itu banyak yang nggak kembali. Ya. Yang tidak kembali, ditukul dan sebagainya, itu memang perlu dilenyapkan agar tidak mengganggu. Itu mungkin yang pertama, ranking pertama. Ranking kedua, dibiarkan karena ada prospek, jadi dilihat perspektifnya. Nah, rupanya dulu waktu dilepas, ya, para yang diculik dilepas itu sudah lihat prospeknya. Nah, ini anak paling nanti juga berubah arah. Dan sekarang banyak yang berubah arah karena semacam itu, ya, karena arahnya juga dia ingin mendapat keuntungan, posisi yang menguntungkan bagi dirinya. Nah, artinya paling ini juga orang-orang oportunis. Nah, dilepas untuk ditunggu satu saat. Nah, itu ada yang kedua. Dan yang ketiga, betul-betul dilepas tanpa syarat, itu karena memang tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan. Yang tidak betul-betul yang wah ini paling penggembira. Nah, paling gembira terlepas. Orang yang kayaknya perlu diobservasi lebih jauh, yang kedua itu, ya, ini nanti satu saat bisa dimanfaatin. Nah, sekarang banyak yang bisa dimanfaatin. Dan yang ranking pertama adalah mereka yang memang betul-betul mengganggu, dilenyapkan. Jadi wajar saja ada orang yang diselamatkan, ada yang dilenyapkan, ada dulu yang dilepas. Jadi tergantung dari siapa dan prospeknya bagaimana. Nah, itu menurut pemikiran saya. Jadi tidak perlu kemudian menghilangkan masalah-masalah hak asasi manusia, HAM, karena memang penculikan pun sudah merupakan rampasan kebebasan. Orang diculik itu sudah dirampas kebebasannya, walaupun nggak dibunuh, karena memang akhirnya tidak bebas, ya kan? Walaupun memang perlakuannya ada 3 tadi. Yang pertama, ranking pertama adalah mereka yang memang benar-benar perlu dilenyapkan, tidak kembali lagi, yang perlu ditunggu karena perspektif bisa satu saat dimanfaatkan. Nah, sekarang muncul yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah yang hanya penggembira, sudah dilepaskan lebih dahulu tentunya. Nah, demikianlah barangkali obrolan-obrolan kita terkait dengan Pilpres, dan siapapun pilihan Anda adalah hak Anda, dan saya hanya bicara juga dengan suara hati saya. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, dan kalau salah saya mohon dimaafkan, karena kita benar-benar tidak paham betul, ya kan, data yang valid yang gimana, ya. Tetapi mudah-mudahan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan kita mengikuti yang benar dan kita pilih orang-orang yang benar, yang tanpa kesalahan-kesalahan masa lalu yang berat. Semua manusia punya masa lalu yang punya kesalahan masa lalu, tapi ada masa lalu yang berat, ada yang ringan, ada yang sangat kecil, yang itu harus juga menjadi bobot pemilihan, ya, karena
saya katakan bahwa untuk memilih kita harus melakukan pembobotan. Nah, bobot-bobot kesalahan pun harus kita timbang, mana yang besar, menengah, dan kecil. Tidak bisa digebyah-guyah. Semua punya salah, enggak. Ada yang besar dan kecil, ada yang ringan. Demikian, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.